Materi selanjutnya yaitu bioteknologi. Sebelumnya kita cari dulu apa itu bioteknologi. Jadi, bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, yaitu seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, yaitu enzim dan alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu yang berhubungan dengan penerapan sistem biologis dan organisme untuk proses teknis dan industri untuk kesejahteraan manusia. Dan ada pun rekayasa genetika. Apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah manipulasi DNA secara manual untuk mengubah karakteristik suatu organisme dengan menggunakan bioteknologi. Hal ini berarti mengubah susunan genetik dari sel dengan menghapus dan menambah DNA atau gen untuk meningkatkan organisme dan melampaui limitasinya. Hal ini juga berarti mengambil DNA organisme lain lalu menggabungkannya ke DNA organisme penerima sehingga menambah sifat baru yang sebelumnya tidak terdapat pada organisme penerima tersebut. Adapun sejarah perkembangan dalam bioteknologi yaitu manusia sudah mengenal bioteknologi itu sejak ribuan tahun lalu. Tercatat pada 8000 Masehi, bangsa Babilonia, Mesir, dan Romawi telah melakukan praktik bioteknologi konvensional berupa pengembang biakan ternak dengan metode selektif artifisial. Pada 4000 Masehi, perkembangan bioteknologi makin maju setelah bangsa Cina mampu membuat produk fermentasi susu seperti yogurt dan keju. Berkembangnya bioteknologi ini tak luput dari seorang ilmuwan bernama Gregor Mendel yang didaulat sebagai bapak genetika. Gregor Mendel mencetuskan hukum-hukum pewarisan sifat yang menginspirasi penelitian lain untuk melakukan penelitian di bidang genetika. Pada akhir tahun 1960-an, ilmuwan Stewart Lin dan Werner Haber berhasil mengisolasi enzim yang berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteriofag yang menyerang bakteri E. coli. Kemudian pada 1968, H.O. Smith, K.W. Wilcox, dan T.J. Kelly yang bekerja di Johns Hopkins University berhasil mengisolasi dan mengkarakterisasi enzim nukleus restriksi pertama yang dapat digunakan untuk memotong DNA. Penemuan itulah yang mendukung adanya penemuan lainnya seperti antibodi monoklonal, insulin dari bakteri, dan tomat tahan hama dengan menggunakan teknik bioteknologi modern. Selanjutnya yaitu bioteknologi dalam pengklonan gen. Bakteri merupakan mesin-mesin efisien untuk menciptakan turunan identik DNA bakteri fag dalam jumlah. Begitu masuk dalam sel inangnya, DNA fag tersebut berlipat ganda berkali-kali. Turunan dikemas ke dalam partikel-partikel berdaya tulang, baru dilepas dari sel inangnya sehingga siap mengulangi daur infeksiter tersebut. Jika kita dapat menempelkan gen eukariotik kepada molekul DNA fag seperti itu, maka dapat direplikasi dengan cara yang sama sekali lagi. Endonuklease restriksi memungkinkan muslihat itu. E. coli adalah endonuklease restriksi yang dihasilkan oleh E. coli. Enzim ini membelah DNA hanya di tempat yang meliputi rangkaiannya. Molekul-molekul yang infeksi dilepas menginfeksi sel-sel terdekat dan proses itu diulang. Akibatnya segera nampak pada mata dengan mata telanjang sebagai zona atau plak sikular yang jernih pada padang sel-sel. Setiap plak merupakan suatu klon molekul-molekul DNA dan dapat dilakukan secara tak terbatas dengan menginfeksi lebih banyak sel E. coli. Walau setiap plak atau flaggue menghasilkan ikon unit molekul-molekul DNA, rekombinan potongan dari DNA eukariotik yang ada pada plak tertentu merupakan kebetulan semata-mata pencernaan semua DNA dalam sel-sel organisme eukariotik, seperti mencit atau tikus oleh
endonuklease restriksi menghasilkan kumpulan fragmen DNA yang sangat beragam. Fragmen-fragmen ini bergabung pada DNA bakteriofag secara acak, semata-mata pengklonan fragmen yang merupakan seluruh genom suatu organisme yang dinamakan pengklonan senapan. Selanjutnya, pengertian genetik modified organisme atau GMO. GMO merupakan organisme yang DNA-nya sudah dimodifikasi dengan rekayasa genetika. Di banyak kasus, DNA GMO sudah diubah dengan organisme lain seperti tanaman, virus, hewan, maupun bakteri. Beberapa produk GMO ini adalah kacang kedelai, kapas, jagung, pepaya, beras, tomat, kentang, susu, kacang polong, dan masih banyak lagi. Di dunia ini, populasi manusia bertambah setiap harinya. Untuk menyiasati produksi pangan, diadakanlah rekayasa genetika DNA GMO yang memiliki sisi positif maupun negatif. Di antara segi positifnya yaitu dapat mengatasi masalah pangan. Komoditasi lokal yang tidak bisa tumbuh di daerah ekstrim dapat lebih tahan karena ada rekayasa genetika ini. GMO adalah produk yang aman seperti produk pertanian yang lain. Adapun sisi negatifnya yaitu GMO ini dapat memicu permasalahan kesehatan, alergi, mutasi, dan penyakit jangka panjang. Adapun contoh-contoh bioteknologi dalam rekayasa genetika, yaitu yang pertama contoh rekayasa genetika pada mikroba. Seperti dalam bidang kedokteran, pembuatan protein, hormon, jaringan, dan organ. Dalam dunia kedokteran, misalnya produk hormon insulin tidak lagi disintesis dari hewan mamalia tetapi dapat diproduksi oleh sel-sel bakteri dengan cara cloning. Contohnya, pembuatan insulin manusia oleh bakteri, pembuatan vaksin terhadap virus AIDS. Lalu contoh rekayasa genetika pada tumbuhan, yaitu yang pertama, tomat ungu. Tomat biasanya dikenal tidak bisa tahan lama. Oleh karena itu, ibu rumah tangga tak berani menyimpan tomat dalam jangka yang banyak. Namun setelah mengalami rekayasa genetika ini, tomat bisa berumur lebih panjang dengan warna yang tidak lagi merah melainkan ungu. Kelebihannya selain lebih tahan lama dari asalnya, yaitu 21 hari menjadi 48 hari, juga memiliki kandungan nutrisi lebih baik. Salah satunya karena kandungan antosianin yang terkandung dalam tomat. Yang kedua, graple. Graple merupakan hasil rekayasa antara apel dan anggur. Buah ini masih berbentuk apel namun memiliki tekstur seperti anggur, sedangkan rasanya merupakan campuran dari kedua rasa tersebut. Setelah mengalami rekayasa genetika, keunggulan dari graple ini tidak hanya memiliki rasa baru, tapi kandungan nutrisi yang ada di dalamnya juga mengalami peningkatan. Graple memiliki dosis vitamin C sangat tinggi, melebihi kandungan yang dimiliki oleh apel dan anggur. Yang ketiga, cuca melon. Cuca melon merupakan buah hasil rekayasa yang sungguh luar biasa karena melibatkan 3 jenis buah seperti semangka, mentimun, dan jeruk nipis. Ukuran buah ini seperti anggur, namun terlihat seperti semangka mini dan rasanya seperti mentimun dan jeruk nipis. Tanaman penghasilan cuca melon bisa dikembangkan dengan mudah, bahkan bisa ditanam dalam pot dan di luar ruangan. Selanjutnya yaitu contoh rekayasa genetika pada hewan. 1. Glowfish. Ikan bercahaya glowfish merupakan salah satu contoh hewan transgenik yang direkayasa secara genetika. Yang kedua, lembu transgenik penghasil protein susu. Rekombinan teknologi transgenik ini telah sukses dilakukan untuk kepentingan di bidang agrikultur dalam meningkatkan mutu kualitas pangan. Dan yang selanjutnya yaitu rekayasa genetika pada manusia. Yaitu tujuan utama penelitian ini bukanlah untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit tertentu yang diwariskan, namun keadaan alami yang baru saja dialami oleh setiap orang kemungkinan untuk melawan infeksi HIV di masa mendatang.